Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cost of quality atau biaya kualitas. Sebelum masuk pembahasan, saya akan berterima kasih kepada Ibu Dr. Hetty Mulyati STPMT selaku dosen manajemen mutu di IPB University. Apa itu biaya kualitas? Menurut Wisnu Broto dan Yusuf 2019, pengendalian kualitas adalah suatu sistem verifikasi dan penjagaan atau perawatan dari suatu tingkatan atau derajat kualitas produk atau proses yang dikendaki dengan cara perencanaan yang seksama. Pemakaian peralatan yang sesuai, inspeksi yang terus-menerus, serta tindakan korektif bila mana diperlukan. Secara umum, cost of quality atau biaya kualitas didefinisikan sebagai pengeluaran yang terkait dengan upaya dan kekurangan terkait kualitas. Dengan kata lain, biaya yang berkaitan dengan pencegahan, penemuan, dan perbaikan pekerjaan yang cacat. Analisis biaya kualitas dapat dilakukan pada usaha mikro, menengah, dan makro. Analisis ini akan memberikan gambaran pada perusahaan terkait pengendalian kualitas yang diperlukan. Kategori cost of quality itu ada 4. Yang pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya semua aktivitas yang dilakukan di seluruh rantai pasok untuk mencapai kualitas yang baik, yaitu biaya yang diinvestasikan untuk memastikan bahwa persyaratan kualitas akan dipenuhi. Biaya penilaian, yaitu biaya dari semua aktivitas yang dilakukan di seluruh rantai pasok untuk mempertahankan kualitas yang baik, yaitu biaya yang diinvestasikan untuk mengevaluasi bahwa persyaratan kualitas terpenuhi. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, kerugian yang timbul akibat kualitas yang buruk terdeteksi sebelum sampai ke pelanggan, yaitu biaya memo, koreksi, dan pengerjaan ulang. Yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal yang akan berkontak langsung dengan customer atau pelanggan, itu kerugian yang timbul dari kualitas yang buruk serta pengiriman produk ke pelanggan, yaitu biaya sehubungan dengan pengembalian, keluhan, klaim, garansi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus atau jurnal tentang cost of quality. Yang pertama itu Rework Reduction and Quality Cost Analysis of Furniture Production Process Using the Host of Risk atau HOR. Pengembangan industri furniture membuat perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Salah satu faktor penting yang membuat suatu perusahaan dapat bertahan adalah menjaga kualitas produk. Manajemen risiko adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memastikan, dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko. Manajemen risiko mutu adalah proses sistematis untuk penilaian, pengendalian, komunikasi, dan tinjauan risiko terhadap mutu produk. Sedangkan manajemen risiko kualitas adalah proses sistematis untuk penilaian, kontrol, komunikasi, dan peninjauan risiko terhadap kualitas produk. Metode yang digunakan itu HOR atau Host of Risk merupakan metode yang dikembangkan oleh dua metode, yaitu Quality Function Deployment dan Failure Models and Effect Analysis, yang digunakan untuk merancang kerangka kerja dan mengelola risiko. Pada penelitian ini digunakan diagram Pareto untuk menunjukkan klasifikasi data dari kiri ke kanan berdasarkan urutan persentase nilai ERP atau Aggregate Risk Potential pada Host of Risk. Dalam analisis biaya kualitas ini akan diperhitungkan adalah biaya kegagalan dari dalam internal, yaitu pengerjaan ulang. Hasil penelitian ini berdasarkan identifikasi terjadi risiko terhadap 24 kejadian risiko pada proses produksi dan penyebab terjadinya risiko sebanyak 21. Penyebab risiko yang harus diprioritaskan adalah 10 penyebab risiko dengan nilai ERP tertinggi 2699, yaitu operator mengabaikan SOP atau standar operasional pekerja. Sehingga penyebab risiko harus diprioritaskan untuk diperbaiki. Jurnal kedua yaitu Potential Application of a Quality Cost Model for Fresh Products Pack House. Praktik manufaktur yang baik dan HACCP adalah alat teknomanajerial keamanan pangan yang diterapkan secara luas untuk memastikan kepatuhan produk makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi potensi pengenalan model biaya kepada produsen makanan sebagai alat evaluasi manajemen mutu menggunakan dua kasus salad dan rumah pengemasan telur selenium. Metode yang digunakan adalah model biaya PAV, pengelompokan total biaya menjadi dua kelompok, yaitu biaya pencegahan P dan biaya penilaian A. Untuk aktivitas pencegahan, biaya yang terkait dengan kegagalan terjadi di dalam pabrikan, itu biaya kegagalan internal, ataupun di luar pabrikan, biaya kegagalan eksternal. Model penelitian ini menyajikan produk pertanian premium, salad sayuran, dan telur selenium. Hasil penelitian dijelaskan pada tabel 2 yang ada di samping penjelasan. Itu meringkas total biaya kualitas GMP dan HACCP tahun pertama penerapan salad pack dan selenium X pack house. Distribusi masing-masing jenis biaya antara kedua produk ini berbeda karakteristik resiko produk.
Informasi biaya dapat dicatat setiap tahun dan dianalisis dan melihat peningkatannya. Dengan alat semacam ini, pabrikan dapat memutuskan tingkat aktivitas manajemen kualitas yang tepat sasaran untuk melihat nilai tambah pada operasi bisnis mereka. Salad relatif lebih beresiko terhadap keamanan pangan dibanding egg selenium. Jurnal kedua itu Quality Cost Management in Moroccan Industry Companies Empirical Study. Maksudnya jurnal ketiga. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, tantangan terbesar bagi perusahaan adalah menawarkan produk berkualitas lebih tinggi dengan harga terendah. Untuk memastikan hal ini, perusahaan diharuskan menganalisis dan merasionalisasi semua komponen biaya bisnis mereka. Menurut beberapa penulis, menyatakan bahwa cost of quality dapat mencapai presentasi yang lebih tinggi dari 10% pendapatan penjualan. Namun, sebagian besar perusahaan tidak menyadari jumlah biaya kualitas mereka dan karena itu meremehkannya. Metode yang digunakan bersifat eksplorasi dan berdasarkan data preliminary yang dikumpulkan melalui survei kuesioner diterapkan pada perusahaan industri Maroko dengan tujuan untuk menyoroti praktik dan kemudian hambatan yang terkait dengan kualitas biaya terkait kualitas serta menganalisis hubungan antara karakteristik organisasi. Penggunaan kuesioner online sebagai metode survei karena fakta bahwa sampel besar dapat direalisasikan dan data yang sudah didapat akan dianalisis dengan software IBM SPSS Statistik 22 dan uji independensi G-Quadrant. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pelaporan cost of quality tidak seperti yang diyakini sebagai banyak orang. Mayoritas responden tidak mengadopsi pendekatan ini ke dalam organisasi mereka, meskipun faktanya mereka menyadari pentingnya menghitung cost of quality atau biaya kualitas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 76% perusahaan yang menerapkan sistem pelaporan biaya kualitas memiliki skala C of Q di bawah 15% per pendapatan penjualan. Temuan ini sesuai dengan literatur di mana skala bervariasi dari 0 sampai 25%. Hasil analisis uji Square juga mengarah pada kesimpulan bahwa tingkat kematangan SMM memiliki korelasi signifikan yang kuat dengan penerapan metode biaya kualitas. Secara keseluruhan, tampaknya penerapan praktik biaya kualitas di Maroko masih dalam tahap awal. Hingga perusahaan yang lebih besar dan perusahaan yang menghadapi persaingan impor yang kuat cenderung memiliki tingkat penerapan yang lebih tinggi. Bahkan, manajemen biaya kualitas harus menjadi bagian dari sistem manajemen kualitas perusahaan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikan tentang cost of quality. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.